Selanjutnya kita bahas untuk soal yang keempat. Nah, soal keempat ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrat gitu ya. Nah, gimana Miss cara menentukan senyawa hidrat? Oke, coba perhatikan lagi di rangkuman materi Google Classroom-nya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana rumus atau cara tahapan untuk menentukan rumus senyawa hidrat. Nah, saya akan bahas soal di sini untuk senyawa hidrat gitu ya. Nah, soalnya katanya itu adalah sebanyak 100 gram hidrat besi 2 sulfat dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Massa zat padat yang tersisa adalah 5,47 gram. Bagaimanakah rumus hidrat itu gitu ya? Nah, jika diketahui ARH-nya itu adalah sama dengan 1, ARO-nya itu sama dengan 16, ARS-nya itu sama dengan 32, dan Fe-nya itu sama dengan 56 gitu ya. Nah, selanjutnya berarti di sini yang diketahui adalah massa senyawa hidrat besi 2 sulfatnya ya, dan kemudian senyawa anhidratnya berarti senyawa yang tersisa itu berarti senyawa anhidrat ya, berarti senyawa yang tanpa air, di situ 5,47 gram. Berarti kita buat dulu FeSO4 berarti besi 2 sulfat gitu ya, dikali dengan XH2O. Nah, X-nya ini adalah jumlah molekul air yang mau kita cari. Nah, ketika bereaksi atau dipanaskan akan menghasilkan senyawa anhidrat FeSO4 ditambah X molekul air gitu ya. Nah, di sini katanya di soal itu diketahui bahwa massa senyawa hidrat besi 2 sulfatnya adalah 10 gram gitu ya. Oke, nah itu adalah 10 gram. Nah, ketika dia dipanaskan, massa zat padat yang tersisa itu adalah 5,47 gram. Oke, 5,47 gram. Oke, nah maka massa airnya. Oke, kita harus menentukan massa airnya. Nah, di sini massa air itu ditambah dengan massa besi 2 sulfat anhidrat itu adalah 10 gram. Berarti massa air itu adalah 10 dikurang 5,47 gram gitu ya. Nah, 10 dikurang 5,47 gram berarti 4,53 gram gitu ya. Nah, kita sudah dapat massa masing-masing senyawa anhidrat dan massa airnya. Nah, setelah ini kita harus menentukan masing-masing mol dari senyawa anhidrat dan senyawa airnya gitu ya. Nah, ingat rumus mol berarti mol dari FeSO4 anhidratnya gitu ya. Berarti masanya 5, m massa per mr gitu ya. Nah, massa besi 2 sulfat itu adalah 5,47 gram per mr dari FeSO4 berarti 56 ditambah S-nya adalah 32, O-nya adalah 4 berarti 16 dikali dengan 4 gitu ya. Nah, 16 dikali 4 itu 64 sehingga didapat 5,47 per 56 tambah 32 tambah 64 berarti itu adalah 152 gitu ya. Oke. Nah, maka didapat mol dari besi 2 sulfatnya adalah 5,47 dibagi 152 yaitu 0,036 mol. Nah, itu untuk massa besi 2 sulfat anhidrat. Nah, sekarang kita tentukan dari mol H2O-nya. Oke, mol H2O berarti massa per mr, di mana massa H2O adalah 4,53 gram. Yang ini ya, 4,5 gram
per massa MR dari H2O, berarti 2H, berarti 2 ditambah O itu adalah 16, berarti 4,53 per 18. Sehingga didapat 4,53 dibagi 18 0,252 mol. Nah, di sini kita sudah dapat masing-masing mol senyawa anhidrat besi 2 sulfat dan airnya. Nah, untuk menentukan X berarti kita di sini bisa menggunakan perbandingan mol yang ada di sebelah kanan ya. Nah, maka perbandingan antara FeSO4 dengan H2O kalau kita sederhanakan berarti kita sama-sama bagi berapa? Berarti kita bagi aja ya, 0,252 dibagi dengan 0,036. Maka didapat perbandingannya itu adalah 7:1. Sehingga ingat 1 itu adalah untuk FeSO4, 7 itu untuk H2O. Sehingga didapat X-nya itu adalah 7 gitu ya. Maka X-nya itu adalah 7. Sehingga senyawa hidratnya itu adalah FeSO4 1/7. Sehingga didapat senyawa hidratnya adalah, rumusnya hidratnya FeSO4 dikali 7H2O. Oke. Nah, itu dia untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian kerjakan latihan yang sudah saya lampirkan di Google Classroom, dikumpulkan pada jadwal pada deadline yang telah saya berikan. Saya akhiri dengan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran kimia berikutnya.